Halo semua, ketemu lagi dengan aku Lia. Di video kali ini aku kasih peringatan nih ya di awal. Jadi nonton videonya sampai habis, benar-benar sampai habis, karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang kalian tanya tapi sebenarnya udah ada di video, aku nggak akan jawab. Dan kalian juga bisa lihat di kolom komentar teman-teman yang lain. Nanti mungkin di situ aku akan memberi respon juga, memberikan jawaban. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mirip juga mungkin aku nggak akan jawab lagi. Terus juga kalian lihat di kolom deskripsi ya. Lanjut, pertanyaan tentang moisturizing milk dari Sada Labo itu boleh nggak dipakai di malam hari? Ini aku sebenarnya agak males jawabnya karena aku udah pernah bahas ini di video sebelumnya gitu. Kalau aku sih bilangnya sih aku nggak sarankan gitu ya. Kenapa? Karena ya itu memang si moisturizing milk ini tuh teksturnya kalau menurut aku ya dia tuh bener-bener becek banget gitu. Dan jatuhnya tuh bener-bener rich banget, bener-bener kental banget. Jadi dia mau nyerapnya itu agak lama, takes time gitu. Kalau misalnya teman-teman yang di malam hari gitu ya tidur dalam keadaan yang sejuk, ya mungkin boleh, tapi aku sih setahu aku ya dia bukan masuk rangkaian malam hari gitu. Apalagi kalau yang kalian tidurnya juga dalam keadaan yang mungkin agak panas gitu, kondisinya lembab, sumuk gitu. Itu jangan salahin aku ya nanti kalau tiba-tiba kulitnya jadi berjerawat gitu ya, karena ya otomatis kan kulit kita tuh kayak lagi berkeringat, panas, lembab gitu, terus ditambahin produk yang melembabkan banget gitu kan, itu jadi jatuhnya ya terlalu over moisturize gitu, jadi nggak pas. Jadi kalau jawabannya adalah aku sih nggak saranin. Dan disaranin apa, jadi memang dulu dia ada night creamnya, nah itu dia teksturnya creamy, jadi benar-benar langsung resep udah selesai gitu, beres gitu, nggak yang becek-becek gitu. Tapi memang sekarang udah nggak ada. Nah kalian bisa alternatifnya kalau mau pakai Sada Labo juga, dia punya yang 3D Perfect Gel yang warna merah, jadi bentuknya juga di jar gitu. Kalian bisa coba juga, itu dia teksturnya gel tapi ada kandungan moisturizingnya juga. Jadi ya tetap bisa jagalah kelembapannya di malam hari. Udah ya, jangan nanya lagi ya. Aku nggak mau jawab, benar-benar pertanyaan itu aku nggak mau jawab. Lanjut, pertanyaan adalah tentang kenapa sih aku nggak cocok sama produknya. Nah sebenarnya ini udah aku bahas juga di video yang sebelumnya, kenapa nggak cocok sama produk ini gitu. Sebenarnya balik lagi tadi yang aku harus kasih tahu ke teman-teman semua adalah kalian harus tahu kalian tuh tipe kulitnya apa sih gitu. Berminyak kah, kering kah, atau kombinasi kah, sensitif kah gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu jenis kulit kalian seperti apa, kalian lihat di video aku tentang basic skincare, itu di playlistnya, kalian cek aja di situ. Jadi kalian bisa tahu jenis kulit kalian tuh apa. Nah tadi aku udah bahas ya di awal, si GoQGen ini ditujukan untuk siapa, yaitu adalah kulit kering. Jadi kalau misalnya ternyata kalian pakai produknya terus juga misalnya tadi kulit yang berminyak gitu, misalnya pakai si moisturizing milknya ternyata nggak cocok, ya wajar, ya memang nggak sesuai gitu, nggak tepat gitu pemakaian produknya. Atau bisa juga kalian tuh pakainya sekaligus. Jadi kan memang si Sada Labo ini punya kayak starter kit gitu kan, jadi yang kecil gitu, yang travel kit gitu, kecil-kecil gitu. Nah terus misalnya kalian langsung coba tuh semuanya salah satu gitu dalam satu waktu gitu, itu jangan, nggak boleh gitu. Kalian kalau cobain produk itu harus salah satu. Jadi misalnya kalian minggu ini atau 2 minggu ini kalian cobain si face washnya dulu, ya udah cobain aja dulu face washnya, kalian sambil kalian lihat cocok nggak sih di kulit kalian gitu. Terus tiba-tiba beruntusan nggak, atau perjing nggak, atau ya ada merah-merah nggak gitu. Nah nyaman nggak kalian pakainya gitu. Kalau misalnya ternyata nyaman dan nggak ada masalah, baru boleh ke next selanjutnya. Misalnya kalian cobain si lotionnya, kayak gitu terus sampai ke nanti yang tahap terakhir. Jadi jangan coba sekaligus karena ya nggak tahu salahnya siapa gitu kan. Makanya harus hati-hati, jangan main langsung pakai semuanya, jangan nggak sabaran gitu ya. Karena nanti akan jadi susah sendiri gitu, nggak tahu jawabannya gitu. Nanya aku apa lagi, aku nggak tahu kan kulit kalian kayak gimana gitu kan. Tapi lebih detailnya aku udah bahas ya di video yang sebelumnya itu, jadi kalian lihat ya. Nah terus ini masih berkaitan juga, ada yang nanya soal purging atau breakout dan sebagainya. Jadi memang kan ada juga yang aku udah cerita juga sebenarnya ini di blog ya.
Jadi awalnya memang aku pas pakai itu, kalau nggak salah pakai yang lotionnya, itu memang awalnya tuh kayak aku keluar kayak beruntusan kecil-kecil gitu, terus yang apa sih, ada putih-putihnya juga gitu, itu di awal-awal pemakaian. Jadi yang aku lakukan pada saat itu adalah aku tetap pakai, tapi pas aku udah ngerasa ini kayak nggak nyaman nih, aku stop dulu gitu. Jadi terus tunggu sampai kulitnya tuh kayak mereparasi secara natural, secara alami gitu. Dan karena aku masih penasaran, aku mau pakai lagi produknya, jadi aku tetap pakai lagi. Dan setelah pemakaian kedua itu ternyata malah kulit aku jadi bagus-bagus aja gitu, baik-baik aja. Jadi dari situ aku merasa, oh berarti ini cuma adalah beruntusan sebelumnya itu adalah reaksi adaptasi kulit. Jadi kan mungkin dari si Hada Labo itu ada kandungan-kandungan atau bahan-bahan aktif yang baru mungkin dikenali sama kulit aku gitu kan. Apalagi dulu mungkin kalau kulitnya yang virgin gitu, yang belum pernah pakai produk apa-apa gitu kan, atau bisa juga yang dulunya pakai produk apa-apa gitu ternyata bereaksi, nah itu bisa aja kan. Nah jadi intinya adalah coba dulu kalau misalkan masih penasaran gitu ya, diberhentikan kalau bermasalah, nanti lanjut lagi. Dan ya itu, tapi kalau misalnya ternyata hasilnya kalian masih begitu-begitu juga gitu ya, memang mau bilang apa, memang berarti nggak cocok sama si produknya. Oke, sekarang juga ada pertanyaan tentang yang bisa nggak ngilangin jerawat. Jadi ini balik lagi masuk ke logika kita ya. Jadi skincare itu adalah satu rangkaian produk perawatan kulit yang digunakan untuk merawat kulit. Jadi dia bukan secara langsung mengatasi masalah kulit, enggak. Jadi itu dia lebih tepatnya tuh kayak merawat kulit. Kayak gimana maksudnya? Jadi masing-masing produk kan basic skincare tuh ada 4 ya. Jadi si cleansing, toning, terus juga moisturizing, dan juga ada sunscreen. Kita nyebutnya yang 3 di depan aja lah ya, karena sunscreen pembahasan yang berbeda. Masing-masing punya fungsi gitu loh. Cleansing tuh apa? Buat ngangkat kotoran. Jadi kan kalian mungkin beraktivitas setiap hari gitu kan, kena minyak, kena debu, polusi dan sebagainya. Nah, kita tuh harus angkat dulu kotoran itu gitu. Kita harus cuci gitu. Ibarat baju, ya kita harus cuci kan supaya kotorannya hilang. Nah, sama seperti itu. Lalu kedua, kita pakai si toner itu buat apa ya? Buat memberikan kelembapan. Toner sebenarnya ada 2 macam sih. Ada yang fungsinya untuk kayak ngangkat sisa-sisa kotoran juga, ada juga yang untuk bantu hydrating dan juga boosting buat mempersiapkan kulit kita di pemakaian produk selanjutnya gitu kan. Jadi intinya adalah dia mempersiapkan kulit lah gitu, supaya kita pakai produk selanjutnya tuh kulitnya tuh lebih siap gitu. Nah yang ketiga, pakai moisturizer gitu, pakai pelembab, karena memang kulit kita itu kadar kelembapan itu harus seimbang supaya ya tadi nggak muncul-muncul masalah, nggak cuma masalah kulit kering aja, tapi bisa juga jerawat gitu kan. Apalagi kalau kamu yang dehidrasi gitu, ya bisa aja kamu jadi jerawatan gitu. Pembahasan ini sebenarnya ada di video yang lain, nanti kalian lihat sendiri aja ya. Udah balik lagi tadi, itu bisa ngilangin jerawat apa enggak? Kalau pertanyaannya kayak gitu, secara langsung sih enggak, karena dia bukan produk yang untuk menyembuhkan gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat, ya kalian harus obatin. Obatnya dengan apa? Macam-macam acne treatment tuh ada yang pakai yang kayak obat totol, terus kayak misalnya aku tuh pakai yang Feryl acne gel, atau misalnya aku tutupin pakai acne patch. Nah itu adalah cara menyembuhkannya gitu. Atau misalnya kamu mungkin kalau ke klinik kecantikan mungkin dikasih obat gitu sama dokter gitu, dan juga mungkin skincare-nya tuh khusus gitu ya buat anti acne. Nah, tapi karena Hada Labo ini, khususnya Gokyujun ini nggak ada seri yang tentang anti acne gitu ya, ya jawabannya ya nggak bisa secara langsung. Tapi aku bisa bilang, jadi kan memang dulu tuh kulit aku tuh sensitif ya, dan juga banyak jerawat. Kalian kalau misalnya lihat video-video lama aku itu, kalian bisa lihat jerawat aku tuh seperti apa gitu ya. Dan aku udah pernah share juga alasan aku kenapa pindah ke produk pasaran gitu ya. Di situ aku juga jelasin salah satunya adalah aku mau memperbaiki kondisi kulit aku sesuai dengan produk yang memang benar-benar pas gitu ya, sesuai. Dan pada akhirnya
berjalannya waktu gitu ya, lama-kelamaan alhamdulillah kulit aku menjadi lebih baik. Jadi jerawat-jerawat pun udah dibilang hampir nggak pernah gitu ya. Ya paling kalau hormonal aja lah gitu, kayak misalnya mau menstruasi gitu, lebih ke arah itu aja gitu. Jadi ternyata memang menggunakan skincare gitu ya, mungkin penggunaannya dengan tepat, dengan benar, merawat kulitnya dengan baik gitu ya, ternyata masalah-masalah kulit khususnya jerawat itu ternyata nggak muncul gitu. Jadi kalau dibilang secara langsung enggak, tapi kalau secara tidak langsung ya mungkin saja bisa gitu. Tapi ini bukan hanya menggunakan produk Hada Labo aja ya, menurut aku mau menggunakan produk apapun selama memang produk itu cocok sama kulit kalian, aku rasa ya nggak bakal bikin masalah dan malah justru memperbaiki masalah kulit kamu gitu. Semoga pemahamannya dimengerti ya. Jadi kalau menurut aku tuh memang kalau menggunakan skincare gitu ya, kita harus benar-benar ngerti banget secara logikanya tuh dapet, dan nanti dengan sendirinya kalian juga akan tahu kulit gue butuh apa sih gitu, produk ini cocok nggak ya buat aku gitu. Nah harus ke situ sih. Jadi mungkin harus banyak-banyak cari tahu juga gitu, belajar juga, dan memang trial dan error produk tuh ya salah satu yang menyebalkan, tapi ya memang bisa membantu juga untuk kenal sama kulit kita sendiri. Nah masih terkait sama yang tadi kan bisa menghilangkan jerawat apa enggak. Nah sekarang ada juga pertanyaan yang bisa menghilangkan bekas jerawat apa enggak. Nah balik lagi jawabannya juga hampir mirip seperti yang tadi. Secara langsung enggak. Biasanya kalau misalnya kalian mau lebih cepat ya, biasanya ya memang harus pakai produk yang lebih spesifik gitu. Misalnya mungkin entah pakai serum yang ada brightening efeknya lah, atau ada niacinamide-nya lah, atau ya yang seperti itulah. Jadi kalau hanya menggunakan produk ini kan hanya basic skincare, itu secara langsung nggak bisa, kalian nggak bisa highlight hasilnya itu lebih cepat gitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalau aku ya termasuk yang agak males nyoba-nyoba produk baru gitu ya, jadi aku kadang suka biarin aja gitu. Jadi ya udah, perawatan aku ya basic skincare aja menggunakan produk-produk Hada Labo ini, dan lama kelamaan ya hilang sih ya kan, karena kulit kan beregenerasi ya setiap sebulan sekali kalau nggak salah. Jadi ya kalau misalnya kalian sabar gitu ya, selama nggak bikin masalah lagi kulitnya, ya lama-lama dia juga akan hilang juga sih. Ya kira-kira sih kayak gitu aja pertanyaan-pertanyaan yang aku harus jawab dan aku harus jelasin secara langsung kayak gini, supaya mungkin lebih ngerti ya. Kalau misalnya aku jawab lewat komen aja kan mungkin aku juga jawabnya tuh aku nggak bisa jawab panjang gitu, dan karena ya aku juga punya waktu ngerjain yang lain gitu kan, aku nggak bisa jawab semua pertanyaan, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Jadi aku sekali lagi mohon banget kalau misalnya teman-teman mau tahu jawabannya gitu ya, kalian bisa cek ada pertanyaan yang mirip-mirip apa enggak dan sudah aku jawab apa enggak, atau di kolom deskripsi ada apa enggak gitu ya. Dan juga yang pasti ya harus lihat videonya sampai habis gitu, jangan cuma loncat-loncat doang atau males nggak mau nonton jadi tinggal tanya aja lah gitu. Aku no, kali ini aku no gitu ya. Kecuali nanti kalau ada pertanyaan yang lain yang baru dan memang aku bisa jawab gitu ya, nanti akan aku jawab di kolom komentar. Ya kira-kira itu aja yang bisa aku bahas kali ini. Semoga lebih jelas, semoga lebih ngerti, dan terjawab semua yang kalian tanyain. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Nah, aku terima kasih banget nih soalnya ini videonya agak panjang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena di setiap minggunya aku akan ada video-video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!